Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Restu Firmansyah dengan NIM 50. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Nugroho dengan NIM 70. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mahfuzi, bisa dipanggil Zaki, NIM saya 72. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fahri Roisha dengan NIM 52. Perkenalkan, saya Rizky Rama Octavian, NIM 87. Perkenalkan, nama saya Nailah Nur Aisyah dengan NIM 88. Perkenalkan, saya Rian Hagi Prarista dengan NIM 67. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi bab 4 Pendidikan Pancasila mengenai mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pertama, kita akan masuk ke pembahasan tentang ideologi. Sebelum kita masuk ke materi ideologi, kita harus tahu apa itu ideologi. Secara etimologis, ideologi itu terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang artinya gagasan dan logos yang itu pemikiran. Sehingga ideologi bisa diartikan sebagai suatu gagasan pemikiran yang mendasar dan konkret untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi ideologi. Ideologi memiliki beberapa fungsi, yaitu salah satunya adalah tujuan. Secara garis besar, ideologi itu bisa menjadi tujuan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Lalu ada pemersatu dan penyelesaian. Dalam arti ini, yaitu ideologi itu bisa menjadi pemersatu dan penyelesaian suatu masalah dalam suatu tingkat tertentu, dengan cara jika ada suatu masalah, kita kembalikan ke ideologi yang dianut. Lalu yang terakhir itu ada kekuatan. Maksud dari sini itu ideologi itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari ideologi tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang ideologi yang sering digunakan oleh banyak negara. Salah satunya adalah sosialis dan komunis. Sosialis dan komunis itu secara garis besarnya adalah suatu ideologi yang bertujuan untuk menghilangkan kelas sosial. Atau gambarnya itu begini, jika kalian punya suatu barang, nah barang tersebut kalau dalam ideologi komunis itu dianggap sebagai barang sosial atau barang semua orang gitu. Nah, lalu ada paham kapitalis liberalisme. Dalam kapitalis liberalisme ini suatu individu dibebaskan untuk memilih hak-haknya dan mengedepankan hak-hak pribadi. Jadi kalau yang komunis itu tadi barang pribadi dianggap barang bersama, sedangkan dalam kapitalis liberalisme garis besarnya itu adalah barang pribadi tetap dianggap barang pribadi gitu. Bahkan mungkin lebih sempit lagi ketimbang hanya barang pribadi saja. Atau lebih tepatnya itu lebih ketat gitu masalah barang pribadi ataupun masalah pribadi masing-masing gitu. Lalu kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai tujuan bangsa. Jadi secara garis besar atau secara singkatnya, Pancasila ataupun isi-isi dari Pancasila itu menjadi tujuan kita atau tujuan bangsa Indonesia. Lalu Pancasila sebagai pedoman bangsa. Secara singkatnya juga, Pancasila itu menjadi pedoman ataupun cara kita untuk menjalani hidup kita. Jadi kalau saat kita berdiskusi, beradu argumen ataupun lainnya, ataupun berkehidupan sehari-hari, kita tetap memakai ideologi Pancasila untuk melakukannya, atau melakukannya itu berdasarkan ideologi Pancasila ataupun isi-isi dari Pancasila gitu. Lalu yang terakhir adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi dengan persamaan ideologi dan karena kita punya ideologi yang sama, itu juga bisa mempersatukan bangsa kita. Jadi secara persentase untuk terjadinya pemberontakan atau pengkhianatan di dalam bangsa itu sangat kecil karena kita sudah memiliki ideologi ataupun dasar berpikir yang sama, yaitu Pancasila. Jadi untuk selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita tahu kan urgensi itu adalah sebuah hal penting.
Jadi karena pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara ini, maka kita haruslah mengimplementasikan dua nilai ini, yaitu pewarisan nilai-nilai Pancasila dan pelestarian nilai-nilai Pancasila. Untuk pewarisan nilai-nilai Pancasila, pewarisan ini artinya proses memberikan ya. Jadi penerusan nilai-nilai Pancasila dari generasi tua kepada generasi muda penerus bangsa. Nah, dalam hal ini itu prosesnya tidak mudah ya. Kita harus memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak mencemari ideologi yang sudah negara kita buat. Nah, untuk selanjutnya adalah pelestarian nilai-nilai Pancasila, sehingga pelestarian ini Pancasila itu harus tetap mempunyai 5 sila. Pancasila itu semuanya kekal, tetap seperti keadaannya dan tidak ada yang berubah sedikit pun. Nah, mengapa sih globalisasi ini menjadi tantangan yang paling dominan? Sebelum di situ kita harus tahu dulu apa itu pengertian globalisasi gitu. Yang pertama, globalisasi itu berasal dari kata global dan isation. Global artinya mendunia dan isation itu artinya proses. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia sesuatu gitu, atau era saling keterkaitan, era keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Nah, ketika masyarakat dunia menjadi lebih terbuka, kita sebagai bangsa Indonesia haruslah selektif dalam memilah dan memilih mana kebudayaan yang baik dan yang buruk. Kita haruslah tetap mempertahankan ideologi kita, yaitu Pancasila, jangan sampai terpengaruh ideologi oleh negara lain. Nah, mengapa sih nilai-nilai Pancasila itu perlu dilestarikan? Karena di era digital sekarang ini, Pancasila itu menghadapi banyak tantangan seperti teknologi, modernisasi, dan globalisasi. Dari ketiga tantangan ini yang paling dominan adalah globalisasi. Untuk selanjutnya ada karakteristik kebudayaan global. Menurut Sastra Prateja ada 5 karakteristik kebudayaan global. Yang pertama yaitu ini. Nah, hal tersebut positifnya dapat terjadi pembauran budaya yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengikis identitas budaya lokal atau menyebabkan homogenisasi budaya. Untuk yang kedua, yaitu ini, dengan pengakuan terhadap pluralisme dan religiositas, masyarakat global dituntut untuk hidup secara damai dan bekerja sama dalam berbagai bidang tanpa menghilangkan identitas unik mereka. Nah, kemudian untuk yang poin ketiga, yaitu ini, masyarakat itu kan pastinya mempunyai ideologi yang berbeda lah terhadap sesuatu, misalnya politik, sosial, budaya, dan agama. Nah, mereka bisa saling bekerja sama dalam aspek-aspek yang lain, seperti aspek lingkungan, aspek masyarakat. Seperti contohnya, mereka bisa bekerja sama dalam bekerja bakti, dalam bergotong royong, dan lain sebagainya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian untuk yang keempat, yaitu ini, kebudayaan global tidak hanya mencerminkan keterhubungan manusia di seluruh dunia, tetapi juga mempertahankan kekayaan dan keberagaman yang ada. Lalu, untuk poin yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu ini, itu prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, yaitu demokrasi dan kebebasan, pada dasarnya diakui secara universal oleh setiap negara di seluruh dunia. Tetapi interpretasinya bisa sangat berbeda tergantung pada sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial yang ada di negara masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pemahaman dan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun kita sebagai warga negara juga harus memiliki pemahaman dan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini saya akan membahas dalam konteks warga negara. Nah, kenapa sih kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara? Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila itu kita gunakan untuk menghadapi tantangan dari berbagai ideologi di dunia dalam kebudayaan global. Nah, kebudayaan global sendiri itu merupakan budaya yang berkembang dan diterima oleh banyak negara yang ada di dunia karena pengaruh globalisasi, yaitu proses saling terhubungnya berbagai negara melalui perdagangan, teknologi, dan komunikasi. Nah, contoh dari kebudayaan global sendiri itu adalah McDonald. Nah, pada dahulu itu McDonald itu hanya terdapat di Amerika Serikat. Namun saat ini kita bisa melihat cabang-cabang McDonald itu terdapat di seluruh negara yang ada di dunia.
Oleh karena itu, McDonald itu berkembang dan diterima oleh banyak negara. Sehingga McDonald itu merupakan salah satu contoh dari kebudayaan global itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama itu ada ateisme, yang kedua itu ada individualisme di dalam liberalisme, dan yang ketiga itu ada kapitalisme. Nah, yang pertama itu ada ateisme. Di dalam ateisme mereka itu menolak keberadaan Tuhan, yang dimana tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, sehingga dianggap tidak cocok sebagai ideologi negara. Selain itu, ateisme itu dianggap tidak cocok dengan bangsa Indonesia karena jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu rakyat Indonesia telah mengenal unsur ketuhanan yang ditandai dengan pemberian sesajen di tengah-tengah hutan ataupun di pinggir jalan. Oleh karena itu, unsur ateisme yang terdapat di dalam ideologi komunisme itu bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana di dalam sila pertama Pancasila ini menekankan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua itu ada individualisme di dalam liberalisme. Nah, di dalam individualisme dalam liberalisme ini mereka itu menetapkan hak dan kebebasan individu sebagai hal yang utama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, jadi individualisme dalam konteks ini berarti setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan dari pihak pemerintah ataupun pihak manapun. Nah, prinsip ini juga menjadi salah satu fondasi yang terdapat dalam ideologi liberalisme. Nah, contoh dari kebebasan ini adalah kebebasan beragama, yang dimana setiap orang itu bebas untuk memeluk agama manapun tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, bahkan seseorang pun bisa untuk memilih tidak memeluk agama manapun dalam kebebasan ini. Oleh karena itu, individualisme di dalam liberalisme ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip gotong royong yang terdapat di dalam sila kelima Pancasila, yang dimana individualisme dalam liberalisme ini mengedepankan hak dan kebebasan utama sebagai hal yang utama. Sementara dalam prinsip gotong royong yang terdapat dalam sila kelima Pancasila itu mengedepankan kerjasama dan kebersamaan demi kepentingan bersama. Nah, yang ketiga itu adalah kapitalisme. Kapitalisme itu berasal dari kata kapital dan isme. Kapital itu sendiri berarti pemilik modal. Nah, di zaman kolonial, orang-orang memiliki kapital itu akan memiliki kekuasaan. Sementara orang-orang yang tidak memiliki kapital, mereka tidak akan mendapatkan kekuasaan atau menjadi rakyat biasa sehingga harus mengikuti kerja paksa. Nah, oleh karena itu kapitalisme itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang dimana prinsip ekonomi kerakyatan sendiri bukan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari kegiatan ekonomi agar mencapai kesejahteraan bersama dan pemerataan ekonomi. Di dalam ekonomi kerakyatan, sumber daya ekonomi itu dikelola untuk mencapai kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu atau beberapa orang saja. Nah, sementara di dalam kapitalisme itu menciptakan kepentingan ekonomi yang besar, karena dalam sistem ini mendorong terjadinya persaingan bebas dan akumulasi kekayaan oleh perusahaan yang besar atau individu. Nah, oleh karena itu di dalam kapitalisme itu orang-orang atau perusahaan yang memiliki kapital maka mereka semakin kaya, sementara orang-orang yang tidak memiliki kapital maka mereka akan semakin tertinggal. Nah, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak hanya datang dari berbagai ideologi di dunia, tetapi juga datang dari sikap dan perilaku yang menyimpang. Contohnya itu ada narkoba dan terorisme. Nah, sebenarnya narkoba itu boleh saja digunakan, tapi untuk beberapa kasus dan dalam pengawasan ketat. Contohnya itu di dalam dunia medis, yang dimana narkoba itu digunakan untuk meredakan rasa nyeri atau rasa sakit. Namun oleh beberapa orang itu narkoba itu disalahgunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dan mengalami kecanduan, sehingga mereka itu akan mengalami kerusakan tubuh yang serius. Nah, selanjutnya itu ada unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Nah, unsur ancamannya itu adalah rasa takut dan cemas yang mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba itu adalah merusak masa depan generasi muda, sehingga berimplikasi terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya merupakan pemerintah dalam memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa pemerintah merupakan rakyat yang sedang bertugas, maka oleh karena itu pemerintah harus lebih memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Diharapkan bahwa keputusan-keputusan yang akan diambil akan selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila di sini diartikan sebagai panduan etika dan moral dalam
pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam masyarakat yang majemuk, pemerintah harus menjalankan kerjasama secara harmonis agar Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat terbentuk. Dengan terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika akan menutup segala kemungkinan ideologi eksklusif yang ingin menyamaratakan rakyat tidak akan masuk. Selanjutnya merupakan aktualisasi Pancasila yang merupakan berisi tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana pemerintah harus menghilangkan diskriminasi agama yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pemerintah harus mengedepankan hak asasi manusia yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana pemerintah menjalankan kerjasama dengan bangsa asing untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana pemerintah harus mengedepankan demokrasi dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemerintah harus berupaya dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan menghilangkan diskriminasi yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya merupakan historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada awalnya Presiden Soekarno lebih mengutamakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang diwujudkan melalui pidato-pidato beliau. Namun pada tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mengutamakan konsep Nasakom dibandingkan Pancasila, yang dimana konsep Nasakom sendiri merupakan gabungan dari beberapa ideologi, yaitu nasionalisme, agamis, dan komunisme. Selanjutnya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana era kepemimpinan Presiden Soeharto ini dikeluarkannya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 yang mengisyaratkan Pancasila dijadikan sebagai suatu landasan dalam organisasi baik masyarakat maupun politik, dan diadakannya penataran P4, di mana penataran P4 merupakan penghayatan, pedoman, dan pengamalan Pancasila, yang kemudian penataran P4 ini dijadikan sebagai alat legitimasi yang menjadikan rezim mengutamakan Pancasila, namun rezim melupakan demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya merupakan era kepemimpinan Presiden Habibie, di mana era kepemimpinan Presiden Habibie ini penataran P4 telah dihapuskan dan Pancasila digunakan sebagai alat atau panduan dalam memecahkan masalah-masalah politik baik dalam negeri maupun luar negeri, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk terbentuknya demokrasi yang lebih kuat lagi untuk kedepannya. Sekarang pada masa pemerintahan era Abdurrahman Wahid atau yang bisa kita kenal sebagai Gus Dur. Pada masa ini muncul rumor tentang pencabutan TAP MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Pada hal ini banyak menyebabkan konflik-konflik pada masyarakat sendiri maupun pemerintahan internal itu sendiri. Lalu pada masa ini juga pemerintahan Abdurrahman Wahid lebih berfokus pada kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya pada masa era Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang bisa kita kenal sebagai Presiden SBY. Pada era ini, belum terlalu adanya usaha-usaha untuk membentuk suatu lembaga yang melindungi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia maupun ideologi negara Indonesia. Lalu, kondisi politik di Indonesia juga didominasi dengan adanya persaingan-persaingan politik antar partai hanya untuk memperebutkan kursi kekuasaan di pemerintahan. Namun pada masa ini, Presiden SBY meloloskan undang-undang tentang pendidikan tinggi, yaitu yang berisi tentang mewajibkannya perguruan tinggi untuk memasukkan mata kuliah wajib Pancasila sebagai mata kuliah wajib di universitas mereka. Selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Apa sih sumber ideologis itu? Sumber sosiologi adalah
kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia itu sangat beragam dan heterogen, yang dimana masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, serta budaya yang saling beragam. Nah, karena Pancasila ini diambil dari sumber sosiologis masyarakat Indonesia, pasti tercermin adanya sikap dan nilai-nilai luhur yang berasal dari masyarakat Indonesia. Contohnya adalah sila pertama, yaitu saling menghargai, toleransi terhadap agama yang lain. Lalu sila kedua, yaitu saling menghargai hak-hak orang lain. Sila ketiga, yaitu contohnya adalah solidaritas. Sila keempat adalah musyawarah, dan sila kelima adalah saling tolong-menolong. Selanjutnya adalah sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Apa sih sumber politis itu? Sumber politis adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang negara yang terbuka, sehingga dapat terus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu contoh-contoh yang dapat diambil dari Pancasila yaitu sila pertama, yaitu dapat melakukan toleransi antar umat beragama. Lalu yang kedua yaitu laksanakan HAM di Indonesia. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Lalu yang keempat dapat diwujudkan dalam melakukan musyawarah. Dan yang kelima yaitu dengan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian kami akan membahas mengenai subbab keempat, mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian kita akan membahas dinamikanya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut akibat bercampurnya dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Kemudian, pada era pemerintahan Soeharto, Pancasila sebagai ideologi negara diletakkan pada kedudukan yang lebih kuat, yaitu pada TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Pada masa Soeharto pula, Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan asas tunggal bagi seluruh organisasi masyarakat dan organisasi politik di Indonesia. Kemudian, pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut yang ditandai dengan beberapa hal seperti enggannya pemerintah mewacanakan Pancasila sebagai ideologi negara, seperti hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Apabila kita implementasikan pada hukum kosmos, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami penurunan grafik dan akan naik kembali pada pemerintahan Soeharto. Namun, pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara kembali mengalami penurunan. Yang kedua, kami akan membahas mengenai argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yang diliputi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama adalah terjadinya pertarungan ideologis antar negara superpower pada tahun 1945 dan 1990 yang pada akhirnya negara Uni Soviet bubar dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Kemudian yang kedua adalah isu kebudayaan global yang semakin menguat, yaitu masuknya berbagai ideologi asing karena keterbukaan informasi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dunia semakin meningkat karena bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi yang selalu berkembang sehingga terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Kemudian kami akan membahas mengenai faktor internalnya. Faktor internal yang pertama adalah pergantian rezim yang berkuasa sehingga mengakibatkan kebijakan politik berorientasi pada suatu kelompok atau partai yang mengakibatkan ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga menurun pula kepercayaan mereka terhadap ideologi Pancasila. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sendiri sebagai ideologi negara dapat dibedakan menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Di mana ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan menjadi kekuatan bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, dimensi realitas, di mana dimensi realitas memastikan bahwa Pancasila tidak mengabaikan kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat, di mana nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai masyarakatan, di mana bisa disebut juga bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh dari dimensi ini yaitu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing,
serta melakukan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dimensi idealitas, di mana dimensi idealitas memberikan arah dan tujuan jelas bagi bangsa Indonesia. Dimensi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini membuat Pancasila menjadi ideologi yang memiliki kekuatan pemersatu. Contoh dari dimensi ini yaitu terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas sendiri memastikan bahwa Pancasila tidak menjadi ideologi yang kaku dan mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Pancasila bersifat dinamis, artinya Pancasila mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman yang ada dan pemikiran-pemikiran baru lainnya tanpa kehilangan jati dirinya. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan perubahan yang ada. Contoh dari dimensi ini yaitu terwujudnya peraturan tentang HAM, diakuinya Konghucu sebagai agama baru, serta didirikannya Bank Syariah untuk kesejahteraan masyarakat. Peran dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sendiri sebagai ideologi negara tidak hanya terletak pada aspek legal formal, tapi juga harus hadir dalam kehidupan konkret yang ada di masyarakat. Peran Pancasila sendiri dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu sebagai penuntun warga negara dan juga sebagai penolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasari pada persepsi moral. Contoh kasusnya yaitu semakin maraknya peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda akibat dari kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Oleh sebab itu, kita harus semakin gencar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari, terutama pada kalangan generasi muda, dan juga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi atau terulang kembali. Contoh lainnya yaitu seperti sila pertama, mengajarkan pentingnya nilai toleransi, berkeyakinan, dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, sebagai penolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya yaitu radikalisme, di mana radikalisme sendiri bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, HAM, serta semangat persatuan. Dengan adanya Pancasila itu sendiri dapat mencegah tumbuhnya paham radikalisme. Contoh lainnya yaitu sebagai benteng pertahanan ideologi negara dari ideologi asing lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Contohnya kapitalis dan komunis liberal, di mana nilai-nilai ideologi kedua ideologi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada salah materi itu karena kurangnya pemahaman materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.